Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H yang beranggotakan saya sendiri, Rata Fiza Zahra, lalu ada Syafira Syahrani, Azulfa Nur Fadila, Rizky Nur Hidayat, dan Diva Iksan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis change detection dengan tema land subsidence dengan studi kasus di Kabupaten Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pengolahan data kami dilakukan menggunakan platform Google Colab dengan metode Lichbase, yaitu metode time series insert berbasis data Sentinel-1. Nah, Pekalongan sendiri itu merupakan salah satu kota pesisir di Jawa Tengah. Kota ini sangat rentan terhadap land subsidence atau penurunan tanah. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain pengambilan air tanah secara berlebihan, beban bangunan di atas tanah lunak, serta kompaksi sedimen alami di wilayah dataran rendah pesisir. Dampak yang sering terjadi seperti banjirop, kerusakan infrastruktur, hingga ancaman terhadap pemukiman warga. Oleh karena itu, pemantauan penurunan tanah secara spasial dan temporal sangat penting untuk mendukung perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Dan tujuan dari pengolahan ini itu untuk mendeteksi pola spasial penurunan tanah di wilayah Pekalongan menggunakan teknologi INSAR. Lalu untuk menganalisis laju penurunan tanah secara temporal dalam 1 mm per tahun. Dan yang terakhir untuk mengidentifikasi area-area yang mengalami subsidence paling signifikan sebagai input untuk perencanaan mitigasi. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tufira. Baik, di sini saya Safira Syahrani ingin menjelaskan tentang metode awal tentang pengolahan ini. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang INSAR atau Interferometric Synthetic Aperture Radar, yaitu adalah teknik pengamatan deformasi permukaan yang dilakukan dengan membandingkan informasi fase radar dari beberapa akuisisi citra pada area yang sama. Di sini kami menggunakan area Pekalongan. Selisih fase yang diperoleh merepresentasikan perubahan jarak antara sensor satelit dan permukaan bumi pada arah line of sight atau LOS yang berkaitan dengan pergerakan vertikal maupun horizontal permukaan bumi. Dengan memanfaatkan analisis deret waktu interferogram, INSAR dapat menghasilkan estimasi laju penurunan tanah secara spasial dengan akurasi hingga tingkat milimeter per tahun. Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengukur pola deformasi permukaan serta laju land subsidence di Kota Pekalongan selama periode tahun 2024 sampai 2025. Pengolahan ini kami menggunakan Ligbase, yaitu library open source untuk menganalisis time series INSAR yang dikembangkan oleh tim Comet. Ligbase ini dirancang untuk memanfaatkan data interferogram dari layanan Ligstar, sistem pemrosesan otomatis Sentinel-1. Metode ini menggunakan pendekatan SBAS atau Small Baseline yang menghubungkan citra SAR dari berbagai waktu dengan baseline geometri yang kecil, sehingga menghasilkan time series deformasi yang presisi. Di sini saya akan menjelaskan tahap pre-processing data. Sebelum memulai pengolahan, kami melakukan instalasi semua dependensi yang dibutuhkan di Google Colab. Kami menginstal library seperti NumPy, SciPy, Matplotlib, Astropy, menggunakan apt-get dan pip. Selanjutnya kami mengklon repositori Ligbase dari GitHub dan mengatur environment variable agar semua script Ligbase bisa dipanggil langsung dari terminal Colab. Berikut adalah tools dari Ligbase yang digunakan dalam pengolahan kami yang dijalankan di Google Colab. Yang pertama yaitu ada Ligbase 01 getGeotiff.py yang berfungsi untuk mendownload data interferogram dan GCOS dari server Ligsar. Yang kedua yaitu ada Ligbase 02 _ml_prep.py itu berfungsi untuk multi-looking sebagai kompres resolusi spasial. Lalu ada Ligbase 03 op_gakos.py itu berfungsi untuk koreksi atmosferik menggunakan model GECOS. Lalu ada Ligbase 05 op_clip_unwp.py itu berfungsi untuk klip area ke bounding box Pekalongannya. Lalu ada Ligbase 11 _check_unwp.py itu berfungsi untuk quality check
identifikasi interferogram yang buruk. Lalu ada libas 12 underscore loop underscore closure dot p itu berfungsi untuk mendeteksi error fase residual. Lalu ada libas 13 itu untuk menghitung time series deformasi. Lalu ada libas 14 untuk menghitung kecepatan deformasi dan standar deviasi. Lalu ada Ligbas 15 Max TSP itu untuk masking, untuk mengfilter pixel tidak reliable. Lalu ada Ligbas 16 Field, itu untuk filtering spasial temporal dan koreksi topografi. Semua step ini sudah kami implementasikan di Google Colab dan akan saya serahkan kepada Zulfa untuk detail tahap pre-processingnya. Oh, oke, terima kasih Vira. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Vira terkait bagaimana proses instalasi dan dari Ubuntu, Python, dan tools-tools pengolahan insar, kemudian juga proses instalasi dari Lisbase itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita membentuk, mengkloningkan hasil pengolahan Google Colab ini kepada drive kita menggunakan script from Google Colab import to drive. Kemudian setelah kita menjalankan script ini, nantinya akan muncul informasi atau di pihak Google Colab apakah ingin dihubungkan dengan akun Google Drive yang mana. Selanjutnya adalah tools mkdir. Ini adalah proses untuk membuat make directory atau folder penyimpanan baru di drive kami, yaitu di sini kami namakan Pekalongan 4. Kemudian kita lakukan proses cd, yaitu menjalankan agar Google Colab masuk ke folder yang sudah kita buat sebelumnya atau direktori yang sudah kita buat sebelumnya agar seluruh pengolahan masuk ke folder tersebut, yaitu folder Pekalongan 4. Selanjutnya yang pertama adalah kita melakukan proses unduh data dari Citra SAR Sentinel-1, yaitu penjalanan proses listbase 01 getGeotiffPy, yaitu di mana kita mendefinisikan frame ID-nya adalah 025A underscore 09718 underscore 120810 adalah frame atau citra ascending yang kami pilih dari web Libsar atau Libcomet. Kemudian di sini start date waktu perekamannya kami memilih di 2024 bulan Januari tanggal 1 hingga end date-nya adalah di 2025 bulan 12 di tanggal 31. Dalam proses instalasi unduhan data ini nantinya dia akan mengunduh citra ST Northing UHGT, kemudian dia juga akan mengunduh baseline, network metadata, kemudian ada data gap cost, dan data pasangan interferogramnya. Nah, biasanya nanti proses unduhannya akan berjalan seperti ini, namun ada beberapa step nantinya akan muncul HTTP error, yaitu menandakan pada pasangan interferogram tersebut kemungkinan koherensinya sangat rendah atau ada salah satu citra yang tidak terekam sehingga tidak terunduh. Selanjutnya, step berikutnya, kita install CM Clamery adalah tools tambahannya. Kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu kita melakukan proses multi-loop dengan proses listbase 02 mlprep.py, di mana kita melakukan proses multi-loop faktor 10, di mana maksudnya adalah karena tadinya ada data-data yang tidak terekam, karena itu biasanya citra yang tidak lengkap itu nantinya akan mempengaruhi hasil deformasinya. Jadi ketika kita melakukan proses multi-looking 10 kali adalah selain kita memperbaiki proses citra kepada situasi yang sebenarnya, multilook 10 faktor ini nantinya akan memperkuat data kita yang awalnya ada citra-citra yang tidak lengkap, itu nanti hasil deformasinya lebih stabil. Next step-nya, step ketiga itu kita melakukan proses GACOS atau koreksi atmosferik, di mana proses GACOS ini kita lakukan untuk hasil citra multilooking faktor 10 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Next step-nya. Nah, di step berikutnya kan tadi sudah dilakukan proses multilooking, sudah dilakukan proses atmosferik. Selanjutnya, dari citra-citra interferogram yang ada, kita ingin memotong citra tersebut agar sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Di sini kita menambahkan maksimal longitude, minimal longitude,
maksimal latitude dan minimal longitude dari Pekalongan itu sendiri. Sehingga di sini kita memperoleh 217 citra interferogram yang sudah diproses klip. Next step-nya adalah kita mengecek interferogram network atau seperti apa sih hasil hubungan antar interferogram yang terbentuk. Nah, karena sebelumnya kita menjalankannya display network PNG, itu nantinya akan masuk hasil PNG-nya di drive. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan from IPython display agar hasil interferogramnya juga bisa ditampilkan di Google Colab. Nah, di sini ada 10 interferogram yang kita tampilkan. Untuk networknya sendiri kita tampilkan dari awal perekaman sampai akhir. Di sini interferogram awal yang terdeteksi di bulan 1 tanggal 12 2024 dan citra terakhir yang terbentuk di bulan Desember tanggal 20 di 2025. Selanjutnya ini untuk menampilkan salah satu interferogram yang sudah kita peroleh. Nah, di sini itu ada citra-citra atau piksel-piksel yang kosong, itu bisa terjadi karena nilai koherensinya yang sangat rendah di interferogram tersebut. Next step-nya adalah kita mencoba melihat bagaimana hasil GACOS-nya atau hasil koreksi atmosferik ketika kita mengurangkan hasil interferogram original dengan hasil unwrapping, di mana kita memilih pairing-nya adalah citra yang memiliki hasil standar deviasi paling tinggi setelah proses GACOS. Nah, sebelum step ini itu sebenarnya kita bisa menjalankan dulu proses untuk melihat hasil efek GACOS-nya atau display GACOS-nya buat memilih kira-kira citra mana sih yang paling tinggi hasil standar deviasinya. Di sini kami memilih pasangan citra di 2025 bulan 1 tanggal 18 dengan bulan 2025 bulan 1 tanggal 30. Ini hasil unwrapping originalnya, kemudian ini hasil unwrapping koherensinya, dan yang paling ujung adalah hasil setelah proses reduksi. Jadi lebih diperluas. Nah, mungkin step selanjutnya terkait quality control, berapa hasil deformasinya, kecepatan laju deformasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kiki. Oke, selanjutnya pada tahap quality check interferogram itu script LixS11 ini mengevaluasi setiap interferogram berdasarkan rata-rata koherensi dan persentase cakupan data yang valid. Sehingga interferogram dengan koherensi rendah atau cakupan yang kurang dari threshold tertentu itu akan diidentifikasi sebagai bad interferogram dan akan dikeluarkan dari analisis. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam folder di SGO-MCL10 GACOS clip itu. Nah, untuk melihat daftar interferogram yang buruk itu di folder 11 bad IFG atau RAS. Selanjutnya dilakukan dengan loop closure check pada LixS12. Nah, loop closure ini itu untuk mendeteksi error fase yang tidak konsisten dengan menjumlahkan fase interferogram yang membentuk loop tertutup yang hasilnya seharusnya mendekati 0. Nilai loop closure yang tinggi mengindikasikan adanya error pada satu atau lebih interferogram dalam loop tersebut. Nah, selanjutnya S-base inversion pada LixS13, yaitu ini komputasi yang paling berat, small baseline inversion. Script ini menginversi seluruh jaringan interferogram secara bersamaan untuk menghasilkan time series perpindahan kumulatif per pixelnya. Nah, pendekatan NSBase yang digunakan itu tanpa flag singular. Itu metode constraint SBase yang memberikan hasil paling akurat, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, parameternya itu mengalokasikan 10 GB memori untuk proses ini dengan memanfaatkan RAM Google Colab secara optimal. Lalu LixS-base 14, yaitu dari time series kumulatif, kemudian dihitung kecepatan rata-rata deformasi per pixel dengan menggunakan regresi linear. Dengan hasilnya adalah peta kecepatan dalam satuan milimeter per tahun beserta standar deviasinya. Lalu dilakukan masking dengan menghapus pixel yang tidak reliable berdasarkan berbagai kriteria sebagai koherensi rendah, kecepatan tidak realistis, atau presentasi data yang hingga terlalu besar. Setelah dilakukan masking, yaitu dengan defiltering
untuk mengurangi noise sekaligus melakukan koreksi topografi dengan parameternya. Dan hasil akhirnya adalah peta kecepatan yang sudah terfilter. Nah, dapat dilihat peta deformasi, yaitu dengan warna biru itu menunjukkan uplift atau pengangkatan tanah, dan warna merah itu menunjukkan subsidence atau penurunan tanah, dan kuning adalah area yang stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Ihsan. Oke, terima kasih Ki. Oke, di sini saya akan memaparkan interpretasi dari hasil pengolahan kami. Baik, grafik ini menampilkan time series deformasi kumulatif di 3 titik representatif, titik dengan subsidence maksimum dan titik dengan uplift maksimum, dan titik di pusat area of interest. Sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan perbedaan kumulatif dalam milimeter. Nilai negatif berarti permukaan bergerak menjauh dari satelit. Dalam konteks Pekalongan yang topografinya relatif datar, ini sebagian besar diinterpretasikan sebagai penurunan tanah. Kita bisa mengamati trennya. Untuk yang oranye itu yang uplift, dan yang biru itu subsidence. Untuk di sini max subsidence-nya itu sekitar minus 59,35 mm per tahun. Untuk maksimum uplift-nya 45,11 mm per tahun. Lalu di sini ada statistik deformasinya. Untuk rata-rata kecepatannya itu minus 0,41 mm per tahun, dan standar deviasinya 20,64 mm per tahun. Untuk subsidence yang kurang dari 5 mm per tahun itu ada 157 pixel, dan uplift yang kurang dari 5 mm, lebih dari 5 mm per tahun itu 184 pixel. Lalu selanjutnya di sini ada data of SPY. Ini untuk mengetahui kejadian historis yang pernah terjadi di Pekalongan. Untuk prompt-nya, untuk yang kita ubah itu adalah di waktunya, start time dan end time-nya untuk kita yang data yang kita ingin amati. Lalu ada minimal maksimum latitude dan longitude-nya itu kita dapat dari data AOI-nya. Untuk minimum magnitude-nya itu adalah data kekuatan gempa minimum yang ingin kita amati. Lalu hasilnya ada di yang paling bawah, yaitu waktunya dan koordinat lokasinya, lalu ada magnitudonya di 4,5. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman selaku dosen pembimbing yang telah memberikan materi dan bimbingan dalam penggunaan LixBus. Kami siap menerima pertanyaan dari teman-teman dan dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.